nama hidupnya harus pelaku. Tidak ada niatan untuk mencari menang dan kalah. Kajian agama itu harus fokus ingin mencari mana yang lebih dekat dengan junjungan Rasulullah SAW. Maka yang biasanya saya ngasih pengantar sebelum dialog tadi, saya tidak lagi ngasih pengantar, langsung kita jawab pertanyaan. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang bertanya. Langsung salah seorang yang dalam hati itu bertanya, Ustaz, kalau dalam sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, maksudnya itu apakah duduknya itu istiqos atau duduknya itu saya ditanya begitu karena yang banyak orang kami. Saya harus menjawab. Nah, menurut sampean duduknya gimana? 3 buku itu disodorkan kepada saya. Saya tidak jelas nama bukunya apa. Disuruh baca. Ini cara yang efektif untuk mengingatkan orang lain. Kesimpulannya nanti daripada cari ya sudah. Cara yang mantap kalau tidak ingin katakanlah mengingatkan teman lain. Saya juga teringat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar masjid Pondok Tiara. 7 bulan saya tinggal di masjid itu, kok tidak pernah ada pertanyaan dari ibu-ibu. Padahal ibu-ibu yang ikut pengajian banyak. Langsung saya ditegur dengan selembar kertas, mohon maaf Ustaz, suara wanita itu aurat. Aku sudah yang tanya. Saya merasa bingung. Langsung dikatakan hadis Rasulullah jilid 1 halaman 39 sampai hafal. Dibuka, suruh baca sendiri. Saya baca. Ternyata benar Bapak Ibu, suara wanita itu adalah apa? Oleh sebab itu, tidak boleh bertanya itu. Andaikan bertanya lewat apa? Tulisan. Tapi sayangnya, kenapa hadis itu tidak kita baca secara tuntas? Jilid 1 halaman 39 sampai Bukhari itu bab sholat. Sehingga kelanjutannya itu, ke depan kalau wanita ingin mengingatkan kesalahan imam, itu tidak pakai suara, diganti dengan tasbihul ya. Kami menepukkan tangan. Itu kelanjutan hadisnya begitu. Dari kelanjutan itu bisa dipahami suara wanita itu aurat kalau di dalam sholat. Nah kalau di luar sholat untuk tuntunan lain jangan hadis ini. Nah kalau memang suara wanita aurat itu, terus bagaimana ya kita dapat hadis yang diceritakan oleh Aisyah? Maka ketika kita tanya, wahai Aisyah, gimana udah nunggu makannya nanti? Kemudian Aisyah menulis, kemudian bilang, dari mana kita dapatkan sekian hampir 6.000 hadis dari Aisyah yang menduduki ranking kedua setelah Abu Hurairah
istrinya Rasul, Sofia istrinya Rasul. Kalau suara wanita itu apa? Oh, berarti hadis yang digunakan itu sahih, porsinya kalau ada wanita ingin mengingatkan kekeliruan iman. Tidak seperti laki-laki pakai suara tasbih, subhanallah. Kalau wanita tidak melakukan nah itu ceritanya. Nah, saya bilang jangan saya yang membaca buku ini, sampai yang ngajak duduk di samping saya, sampai baca. Nanti kita dengarkan. Kalau hadisnya sudah sampai, tinggal sami'na wa ata'na. Dibuka buku yang pertama, ya kurang sedikit ada ini. Ketemu di situ, masya Allah, ini mungkin kita selama ini belum tahu atau apa. Mohon kita ini kalau diingatkan oleh teman itu supaya berterima kasih. Jazakumullahu khairan. Sebab orang mengingatkan kepada kita ini setidaknya dia itu sayang kepada kita, peduli kepada kita. Setidaknya dia perhatian kepada kita. Mungkin kalimatnya itu ingin menyelamatkan kita. Maka bagaimanapun kita harus mengucapkan jazakumullahu khairan. Dan sangat bahaya kalau ada di antara kita yang diingatkan temannya itu sombong. Aku kok didalili, aku kok dihadisi, aku kok dinasihati. Subhanallah. Kalau ada karakter manusia seperti ini digambarkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقِ اللَّهَ أَخْرَجَتْ بِالْعِزَّةِ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. Kalau ada tipe manusia diingatkan, jangan begini, kok sombong, aku kok ini nasihati, aku kok dihadisi dan sebagainya. Menurut Quran, fahasbuhu jahannam. Cukup layaknya orang kayak begini, sombong begini, tempatnya di neraka. Dan teman menasihati itu, saya yakin ada niat yang baik, peduli kita, sayang kita, perhatian kita, ingin menyelamatkan kita, maka berterima kasih kepadanya. Jazakumullahu khairan. Permasalahan nasihat itu misalnya mantap, misalnya meyakinkan, monggo diamalkan. Tapi kalau nasihat itu perlu kita pertimbangkan, perlu kita diskusikan kembali, silakan. Tapi karakter pertama orang dinasihati itu harus menjaga terima kasih. Nah, kita ini sebenarnya sedang dinasihati oleh teman. Suruh baca sendiri, akhirnya dibaca. Buku tiga-tiganya itu hebatnya ada teks Quran dan hadisnya. Kemudian baru terjemah. Ini yang kita inginkan. Banyak sekali buku-buku agama itu teksnya tidak dicantumkan, hanya mencantumkan terjemahan, apalagi di ayat. Berapa kali saya dapat pertanyaan dari jamaah, Ustaz, apa maksudnya hadis yang artinya begini? Loh, yang artinya begini redaksi aslinya gimana? Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, misalnya baca tulisan saya, kok Quran dan hadisnya tidak ditulis. Misalnya yang donatur UDSF itu hampir setiap bulan pasti membaca tulisan saya. Sebulan kemarin Ramadan itu di koran Surya itu mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan,
Kalau Bapak Ibu membaca tulisan itu belas, tidak ada teks Arabnya, tidak ada teks Qurannya, tidak ada teks hadisnya. Padahal naskah yang saya kirim selalu ada teks Quran dan hadis. Mungkin ini koran kalau ada Qurannya diinjek-injek orang ya opo, mungkin begitu. Itu pertimbangannya. Atau pertimbangan yang lain, mungkin sumber dayanya belum bisa, karena Arab itu kalau ditransfer dari Word ke Corel buyar gitu. Nah kalau di image dulu susah ngeditnya. Itu ceritanya memang kendalanya cukup banyak. Nah buku yang pertama bunyi hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sintai rok'atin jalasa muftarisan. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ketika duduk fi sintai rok'atin itu dalam sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, jalasa muftarisan, duduknya itu adalah iftiras. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasai, tapi hasil penelitian hadis ini ternyata sahih. Jadi banyak hadis sahih walaupun tidak ada di Bukhari dan Muslim, apalagi di Nasai. Di Nasai itu lebih dari 85% hadisnya sahih. Karena Imam Nasai itu punya karakter termasuk kritikus hadis yang paling sadis. Jadi tidak mau menggunakan perawi yang bermasalah. Sehingga jangan kaget, Sunan Nasai itu banyak sekali di dalamnya hadis-hadis yang sahih. Buku yang kedua dibuka, setahu saya namanya Wajiz. Sepintas namanya Wajiz, tapi apa ya wallahu a'lam, karena saya tidak ditunjukkan judul bukunya gitu. Lah dalilnya sama, teksnya sama, dikeluarkan oleh Imam Nasai juga, tapi terjemahannya beda. Terjemahannya itu adalah Rasul ketika duduk dalam sholat sunaiyah, gitu. Duduknya adalah iftiras. Sunaiyah itu bukan bahasa hadis, tapi istilah ulama. Yang dimaksud sunaiyah itu sholat yang hanya terdiri 2 rakaat. Jadi terjemahannya beda, substansinya sama. Nanti sholat yang terdiri 3 rakaat diistilahkan sulasiyah, dari kata-kata salasa. Seperti maghrib itu namanya sholat sulasiyah. Lah yang terdiri 4 rakaat diistilahkan rubaiyah, dari kata arba'ah. Zuhur, asar, isya itu masuk kategori sholat rubaiyah. Nah yang termasuk kategori sunaiyah, tahiyatul masjid, sholat Jumat, pokoknya sholat yang terdiri 2 rakaat itu dinamakan sholat apa? Sunaiyah. Sholat yang terdiri 2 rakaat. Jadi walaupun terjemahnya beda, substansinya sama. Buku yang ketiga dibuka, lagi-lagi saya tidak jelas nama bukunya apa. Teks hadisnya sama, dikeluarkan Nasai sama, terjemahannya persis seperti terjemahan buku yang pertama. Tidak diterjemahkan sholat sunaiyah, tapi sholat yang hanya 2 rakaat. Nah karena hadisnya itu sudah sahih, semestinya kita tinggal sami'na wa ata'na. Saya tidak tahu tadi sholat subuh sampean duduknya apa?
Tawaruk kata iftiros. Tawaruk. Berarti mohon maaf, mungkin sampai belum tahu hadis ini. Gitu. Mungkin loh ya. Gitu. Kalau sudah tahu hadis ini, kira-kira ke depan merubah tawaruk jadi iftiros atau gimana? Masih tawaruk, ya monggo gitu. Jadi itulah gambarannya. Nah, setelah selesai 3 buku dibacakan, saya baru komentar. Kebetulan saya membaca 3 buku lagi yang fatwanya persis seperti itu, cuma dalilnya lebih lengkap, bukan hanya Nasa'i, tapi juga hadisnya ada di Sahih Muslim dari Aisyah, misalnya gitu. 3 buku yang saya maksudkan, pertama buku Sifat Salat Nabi yang disusun oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ada yang punya buku ini? Monggo nanti sampean baca bahwa dalam sholat yang sunaiyah itu duduknya duduk apa? Iftiros. Buku yang kedua yang pernah saya baca, mungkin Bapak Ibu kalau pergi haji atau umroh di hari Jumat, di depan rumah Rasul di Mekah itu selalu banyak pembagian buku. Satu di antara buku itu Risalah Sholat yang disusun oleh Syekh Bin Baz. Nah, di buku ini diterjemahkan sholat sunaiyah, sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya adalah iftiros. Nah, yang buku ketiga ini sebenarnya rangkuman dari buku besar dan sulit untuk didapatkan. Bapak Ibu baru bisa membaca buku ini di perpustakaan Masjidil Haram karena tidak diedarkan secara umum, tidak dijual malahan. Ini yang disusun oleh Syekh Utsaimin. Nah, saya baca itu, yang saya katakan dalilnya ada 3 yang menunjukkan bahwa Rasul itu kalau sholat terdiri hanya 2 rakaat, duduknya duduk apa? Iftiros. Jadi begitulah mengupdate ilmu itu. Panjenengan tadi melihat saya waktu duduk apa? Nggak kelihatan di atas kursi. Saya terkejut ketika ada jamaah. Makanya saya saksikan Ustadz itu kalau di Masjid Al-Falah waktu sholat subuh itu duduknya apa? Iftiros gitu. Sampean jangan ikut saya, tapi ikutlah kepada tuntunan. Jangan ngikuti saya bukan nabi gitu. Untung akhirnya ngomong begitu. Akhirnya saya komentar, mohon maaf Bapak Ibu, jangankan saya tasyahud awal, sampai tasyahud akhir pun dalam sholat sulasiyah rubaiyah, duduk saya duduk apa? Iftiros gitu. Kenapa? Karena saya tidak bisa duduk tawaruk gitu loh. Saya kalau duduk tawaruk itu ngelimpang terus, heran saya. Pernah saya paksakan dengan cara saya tahan dengan tangan saya, lepas tangan saya, nibani konco gitu. Daripada saya ini ndak enak, ndak enjoy, mengganggu teman, sesuai dengan pesan Allah, sudahlah kerjakan sebatas apa? Kemampuan. Jadi bukan hanya dalam sholat sunaiyah saya duduk iftiros, sulasiyah pun duduknya apa? Iftiros. Rubaiyah pun duduk saya iftiros. Maka bahaya kalau sampeyan itu belajar Islam dari oknum. Belajar Islam itu harus dari tuntunan. Nah, akhirnya
Saya komentar lagi, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk sholat sunaiyah kita sudah dapat tuntunan duduknya iftiros. Untuk sholat sunaiyah sulasiyah kita sudah dapat tuntunan tasyahud awalnya itu iftiros, tasyahud akhirnya itu adalah tawaruh. Untuk sholat yang rubaiyah kita juga sudah dapat tuntunan tasyahud awalnya adalah iftiros, tasyahud akhirnya adalah tawaruh. Sekarang pertanyaan saya, kalau sholat hanya 1 rakaat, duduknya gimana? Gitu. Mikir. Sebab kalau tidak ada tuntunan, tidak boleh duduk. Gitu. Yang 2 sudah, yang 3 sudah, yang 4 sudah. Misalnya saya sholat witir 3 rakaat langsung duduk tasyahud, duduknya gimana? Itu ceritanya. Bingung. Nah, kerjaan saya memang membingungkan gitu. Biar tidak terlalu fanatik dengan mazhabnya, tidak terlalu fanatik dengan pendapat gurunya, biar ada pencerahan gitu. Itu ceritanya. Sekarang saya bertanya, hadisnya sahih, tapi kenapa kok diterjemahkan sholat yang hanya 2 rakaat? Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah, idza jalasa, ketika duduk, fi sintai rakaatin, kenapa diterjemahkan sholat yang hanya 2 rakaat? Muncul pertanyaan, memang bisa diterjemahkan yang lain? Oh gitu. Terjemahan itu kan wilayah ijtihad. Kalau boleh saya terjemahkan dengan keilmuan saya, kemampuan saya, silakan. Saya coba terjemahkan. Wa kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, ketika duduk, fi sintai rakaatin, pada yang 2 rakaat. Misalnya begitu. Berarti ini dalil untuk tasyahud awal. Misalnya begitu. Tidak diterjemahkan sholat yang hanya 2 rakaat, tetapi diterjemahkan pada yang 2 rakaat. Berarti dalil untuk tasyahud awal. Gimana misalnya? Ya terserah Ustaz. Nah, oleh sebab itu Anda boleh meyakini sholat yang 2 rakaat iftiros, tapi jangan menyalahkan teman yang lain gitu. Orang itu kalau ilmunya luas itu bisa meredam emosi. Oh, teman saya memahami gini, saya harus doakan. Kalau masih keliru tetap dapat 1 pahala. Nah kalau benar malah dapat 2 pahala, begitu. Tidak merasa saya yang paling benar, yang lain salah. Naudzubillahi min dzalik. Karena menerjemahkan itu bagian dari ijtihad. Kapan ya kayak Abu Bakar As-Siddiq, kalau ijtihad ini benar, tidak sombong, ini murni karunia dari Allah. Tapi kalau masih keliru karena keterbatasan manusia, kita mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni. Jadi nggak sampai kita menyalahkan orang lain. Itu ceritanya. Sudah ada lagi tambahan. Karena saya bawa laptop, beliau menunjukkan saya dengan bukti bukunya. Saya ingin nunjukkan dengan buktinya. Sebab kalau tidak ditunjukkan biasanya masih cari nih gitu loh.
Anda suka referensi yang disusun oleh siapa? Mau Albani atau mau Arnaud atau mau katakanlah yang Ali Ronton? Albani saja boleh. Saya carikan buku dari Albani. Nah, silakan baca sendiri daripada saya yang baca. Monggo Pak, dibaca Pak. Ada yang bisa baca? Nah, kalau gitu belum Ainul Basirah ini ceritanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, sebenarnya redaksinya macam-macam, tapi yang dicantumkan di dalam bukunya Albani itu, karena Rasulullah adalah Rasulullah idza jalasa, apabila duduk fi sajadatin allati fiha taslim, dalam sajadah yang ada salamnya. Maksud sajadah ini rakaat. Dalam rakaat yang ada salamnya, duduknya mutawarikan. Duduknya adalah duduk tawaruk, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sahih atau tidak? Sahih. Sahih. Nanti di redaksi yang lain lebih tegas lagi. Rasul yang duduk pada 2 rakaat, yang 2 rakaat itu ada tahiyatnya, ada salamnya, duduknya adalah tawaru. Ini lebih spesifik lagi. Ini pantas diterjemahkan Rasul yang sholat sunaiyah itu dalam 2 rakaatnya. Itu layak, lebih layak yang ada salamnya lagi. Berarti ini sholat yang hanya terdiri 2 rakaat. Duduknya adalah duduk apa? Tawaruk. Ini kalau ditafsirkan, diterjemahkan, jelas sholat yang hanya terdiri 2 rakaat, atau yang dikenal dengan sholat sunaiyah, begitu. Nah, dengan ditemukan hadis ini, saya lebih condong sholat subuh itu tidak iftiros, tetapi apa? Tawaruk gitu. Kalau ada yang bertanya, kalau sholat yang 1 rakaat gimana Ustaz? Saya balas bertanya, ada salamnya enggak? Ada, tawaruk gitu sudah. Sholat witir 3 rakaat, duduknya gimana Ustaz? Pertanyaannya, ada salamnya enggak? Ada, tawaruk. Enak sudah. Anda yang belum dapat, nggak beli duduk gitu. Iya silakan. Anda yang sudah 2 sudah ngaku dapat, 3 dapat, 4 dapat, 1 kan belum gitu. Ada yang teriak, ini karakternya itu. Orang itu kalau ilmunya cepet, emosinya tinggi gitu loh. Itu sudah bisa dititeni gitu loh. Silakan, Anda gak apa-apa teriak-teriak gitu, silakan. Saya pernah baca Ustaz, di dalam hadis itu bunyinya ada tambahan seperti sholat subuh. Di dalam hadis itu ada tambahan seperti sholat subuh. Wallah, kalau sampeyan bisa menunjukkan, selesailah diskusi sudah. Nggak usah ribet. Tapi kalau tambahan seperti sholat subuh itu hasil ijtihad seseorang, mohon maaf. Tapi kalau itu muncul di dalam hadis, selesailah diskusi bahwa duduk yang hanya 2 rakaat, duduknya iftiros. Kapan bisa mendatangkan hadisnya? Insya Allah bulan depan. Loh, jangan cepat-cepat. Kalau perlu besok. Bingung dia. Kita ini sedang butuh, kok ngenteni saulan gitu. Dikira jangan cepat-cepat, 2 bulan, 3 bulan, enggak ya.
Jangan cepat-cepat, kalau perlu besok bingung ya. 4 bulan kita tunggu itu, nggak datang-datang. Ya terpaksa saya tanya, mana teman diskusi kita dulu yang katanya dapat sholat subuh 2 rakaat? Jawaban jamaah, paling belum ketemu Ustaz. Itulah ceritanya. Jadi dari sisi emosinya saja sudah tahu. Maka kita harus sabar menghadapi orang-orang itu, karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ada jamaah ini kalau nggak diantem ya nggak berubah, ono ya Pak. Tapi ada jamaahnya disindir gitu aja sudah berubah. Tapi saya tidak menggunakan itu. Saya selalu menggunakan pemberdayaan. Saya yakin di antara Bapak Ibu pernah baca ini, pernah baca ini. Nah, ayo kita diskusi. Siapa tahu dalam kasus ini ada orang yang lebih mengerti daripada kita, sehingga kita sharing, saling melengkapi. Klaim merasa benar sendiri itu bukan karakter yang terpuji, karena kebenaran itu hanya pada sisi Allah. Maka pertanyaan, Ustaz, terus yang benar mana? Saya selalu jawab wallahu a'lam. Kalau tanya mana yang lebih dekat, mana yang lebih roji, mungkin saya bisa. Tapi mana yang paling benar, itu konsekuensinya yang lain tidak benar. Itu kira-kira. Monggo kalau ada yang curhat, komentar, tanya, melengkapi, mengkritik boleh gitu, agar ilmu kita lebih maksimal lagi. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Terima kasih. Memang agak sulit Pak memahami qobliyah subuh ini, karena bentuk hadisnya begini, raqatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Redaksinya begitu. Sehingga ulama itu mencoba memahaminya. Raqatil fajri itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan raqatil fajri ya sholat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang memahami raqatil fajri itu sholat khusus, namanya sholat raqatil fajri, bukan subuh, bukan qobliyah. Terus ada yang memahami raqatil fajri itu qobliyah subuh gitu loh. Jadi itu upaya memahami. Sekali lagi tolong jangan ditanya mana yang benar Pak gitu. Tolong gitu. Saya hanya memberi pertimbangan saja biar Bapak Ibu nanti paham. Kalau dimanai subuh, tidak biasanya Rasul menyebut sholat itu dengan rakaatnya. Sholat zuhur ya sudah, tidak ada kata-kata 4 rakaat dalam hadis begitu. Maka kalau yang dimaksud sholat subuh, kenapa Rasul sampai bilang 2 rakaat gitu loh. Kok perasaan saya tidak dimaknai sholat apa? Subuh. Kalau dimaknai itu ada sholat khusus, namanya raqatil fajri. Pertanyaan saya, kapan pelaksanaannya? Gitu. Karena kalau kita baca hari-hari bersama Rasul itu, Rasul setelah sholat malam selesai tidur sampai dibangunkan juru azan subuh. Setelah dibangunkan oleh juru azan subuh, Rasul sholat 2 rakaat ringan, kemudian ittaja'a ala sikihil aiman, berbaring pada sisi lambung kanannya. Monggo diteliti kenapa enggak lambung kiri. Itu sudah pernah saya baca di sebuah jurnal, tapi istilahnya saya tidak paham. Kenapa kok pada lambung kanan tidak lambung kiri, misalnya begitu.
Nah habis itu Rasul langsung bangkit, langsung ngimami sholat. Kalau rakaatul fajr itu sholat khusus, kapan kira-kira dilaksanakan? Nah kalau dimaknai qobliyah, ini sinkron dengan hadis-hadis yang lain. Munculnya hitungan rakaat dinisbatkan kepada sholat itu kalau enggak qobliyah ya ba'diyah. Arba'at zuhrin, 2 rakaat sebelum zuhur, misalnya begitu. Rakaat fajrin mestinya 2 rakaat sebelum fajar, istilahnya adalah qobliyah. Itu yang mungkin lebih dekat. Saya tidak mengatakan yang benar. Maka kalau saya saksikan ada teman saya sholat 2 kali, saya hanya tanya kenapa 2 kali? Yang satu rakaat fajar, yang satu qobliyah apa? Subuh. Ya sudah gitu. Itu aja. Nggak berani nyalakan. Pertanyaan Bapak, gimana kalau sudah qomat misalnya gitu? Kalau sudah qomat, tidak ada sholat kecuali yang diqomati. Walaupun kita belum melaksanakan qobliyah subuh, langsung kita ikut jamaah sholat subuh. Kasus yang sering terjadi, ini sudah takbir mulai 2 rakaat fajar, imam apa baru ada qomat, apa yang dilakukan? Itu yang sering jadi problem. Ada yang mengeluarkan pendapat berdasarkan nasihat Rasul tidak ada sholat kecuali yang disolati, berarti harus membatalkan qobliyah apa? Subuh. Pertanyaan berikutnya, kalau teman ini sudah takbir, bahkan sudah dapat 1 rakaat, bahkan tinggal duduk tasyahud, kemudian dengar qomat, cara membatalkannya gimana? Harus ada tuntunan. Harus ada apa? Tuntunan. Maka pendapat yang kedua menarik. Siapa saja yang sudah takbir, walaupun ada qomat, tidak boleh membatalkan. Qomat bukan pembatal sholat, tapi yang bersangkutan kena hadis al-umuru bi khawatimiyah, harus tuntas sampai akhir. Dan sama sekali tidak ada pendapat qomat membatalkan apa? Sholat. Sehingga teman-teman yang sudah takbir, apalagi tinggal tasyahud, supaya selesaikan dulu qobliyahnya, baru nanti kalau nututi alhamdulillah, kalau nggak nututi sebagai masbuh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu solusinya. Jadi kalau harus membatalkan itu muncul pertanyaan, bagaimana cara membatalkannya? Harus ada tuntunan real dari Rasul, tidak boleh pakai nalar. Apa langsung pelencing begitu? Gimana ceritanya itu? Nah pendapat yang kedua, kena tuntunan, nggak boleh membatalkan sampai mengakhiri sholatnya. Permasalahan nanti bisa ikut takbiratul ihram bersama imam atau tidak, nggak ada masalah. Toh nanti setelah qomat imam masih meluruskan shaf. Bahkan saya pernah mengalami di Masjid Kalimantan itu miliknya Jamaah Muslimun. Saya kalau singkat jadi Jamaah Jamus. Saya diingatkan oleh Pak Yainya, Ustadz jangan disingkat. Jamus itu artinya kebu. Jamaah kebu. Wah di situ itu meluruskan shaf itu lebih dari 1/4 jam. Meluruskan shaf itu lebih dari 1/4 jam. Sholat subuhnya gak sampai 10 menit gitu. Masya Allah. Itu enggak sekali saya ngikuti. Setiap ke Kalimantan selalu diajak ke masjid dia itu. Jadi pertama, sawu sufakum. Sawu sufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamami sholat. Fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholat.
Dilihat jamaahnya, seret. Kemudian dia itu berjalan pelan-pelan sampai ke pojok sana. Setelah pojok sana, saya saksikan masuk ke saf keempat, seret, meluruskan, orang lurus katanya gitu. Balik lagi, sawu sufufakum, sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat. Pelan-pelan ke tengah, pelan-pelan lagi maju ke sisi sampai pojok. Sawu sufufakum. Itu sampai 1/4 jam, Pak. Kamu mulai sholat. Setelah balik di tengah masih ngomong lagi, sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat. Terkejut saya, Pak. Dia masuk ke dalam shaf, masih ada orang yang tidak mepet gitu loh, Pak. Gitu. Iya. Enggak mulai gitu. Sampai di situ. Nah, sampai kalau 2 rakaat paling 5 menit mari, Pak. Jangan-jangan 3 menit aja mari gitu. Jadi begitu, Pak. Jadi silakan selesaikan 2 rakaatnya, entah apa dimaknai 2 rakaat fajar atau dimaknai qobliyah, baru setelah salam bergabung dengan imam. Ada yang interupsi, saya tidak setuju, Ustaz. Kenapa tidak setuju? Itu nanti mengganggu shaf. Teman sudah baris, ini masih apa? Sholat. Ada yang tidak setuju begitu. Memangnya harus baris begitu, rapat begitu? Saya balas begitu. Harus begitu, Ustaz. Nah, kalau ada tiangnya gini ya apa? Iya, saya gitu. Kalau sampean sholat di Masjid Nabawi, saya itu ada jamaah haji itu muter-muter sampai saya tanya, Pak Haji mau apa sih? Ngitung cagak gitu. Menghitung apa? Cagak. Loh, apa bisa sampai lah sana wanita? Ya dikira-kira. Nek ini sampai ini berarti ping loro. Ngono cari. Kenapa dihitung, Pak Haji? Kan sudah ada bukunya. Cagaknya Masjid Nabawi itu 1868. Cagake. Ya apa nek dihilangi ngajak lurus kabeh. Saya kagum dengan masjid di Qatar ini, masjid yang besar begitu tanpa ada satupun tiang. Ada yang dapat YouTube-nya? Nah, mudah-mudahan nanti desain masjid kita seperti itu. Mbune ambruk ya. Itu ceritanya. Teknologi canggih insya Allah bisa. Jadi begitu, tidak ada keharusan seperti itu. Toh nanti kalau sudah selesai dia bikin softnya gitu. Saya tidak tahu dulu pernah tidak cerita. Oh, bulan yang lalu ya harus mepet itu ya, Pak ya. Iya gitu. Itu ceritanya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau sampean punya pendapat, qomat sholat itu bukan membatal sholat, lanjut sampai tuntas. Kemudian ikuti jamaah. Sebagai masbuk, nututi takbiratul ihram ndak apa-apa. Nututi ruku, ikut ruku bersama imam. Insya Allah dapat hitungan 1 rakaat. Saya punya buku khusus kapan masbuk itu mendapatkan hitungan 1 rakaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.